Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Tuhairina dengan nomor 85954649. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu mengenai pertumbuhan kacang hijau dengan pengaruh deterjen. Dengan tujuan praktikum bagaimana pertumbuhan kacang hijau dari pengaruh deterjen, dan saya sudah menyediakan alat dan bahan yaitu gelas takar ukuran 1000 ml. Ada juga gelas plastik ukuran 600 ml. Ada kacang hijau. Ada tisu untuk kertas haring. Dan tidak lupa juga dengan media deterjen bubuk. Next, kita simak videonya. Lanjut, di sini saya akan mengisi gelas takar 1000 ml dengan air ledeng atau air keran. Lalu setelah itu saya melanjutkannya dengan mengisi air ledeng atau air keran dengan campuran deterjen bubuk. Kurang lebih 1 sendok teh atau setara dengan 1 gram. Lalu kita larutkan di gelas takar ukuran 1000 ml. Kita berikan ke gelas ukuran 600 ml hingga penuh. Setelah air di gelas takar 1000 ml berkurang, kita beri tambahan dengan air ledeng kembali hingga larutan mencapai 50% dari setelan awal. Lalu dilanjutkan dengan ditakar kembali di gelas yang sudah diberi label 50% bahan zat kimia. Lalu dilanjutkan lagi dengan pengulangan yang sama, diisi air ledeng atau air keran. Setelah air ledeng dengan larutan deterjen bubuk diisi kembali, saya langsung menyisikan di gelas takar yang sudah diberi label 25%. Lalu kemudian untuk di larutan selanjutnya yang mengandung deterjen bubuk 12,5%, kita isi kembali dengan air ledeng atau air keran hingga penuh mencapai 1000 ml. Setelah terisi kembali, kita lakukan dengan pengulangan yang sama. Air di dalam takaran 1000 ml ini sudah mengandung 12,5% bahan zat kimia. Kita lanjut dengan pengulangan yang sama, mengisi air ledeng atau air keran kembali hingga larutan tersebut mencapai 6,52%. Kita isi hingga penuh dengan gelas takar 600 ml. Lalu kita lanjutkan untuk mengisi gelas larutan dengan 3,1% air ledeng dengan campuran deterjen bubuk. Kita lakukan dengan pengulangan yang sama dan kita isi gelas yang berlabel kandungan 3,1% hingga penuh di gelas takar 600 ml. Lalu kita melanjutkan dengan mengisi gelas kontrol. Kita buang air deterjen sisa, kita bersihkan, lalu kita isi
diisi dengan air lada murni atau air kerang. Kita lanjut dengan mengisi larutan kontrol dengan gelas takar 600 ml hingga penuh. Dilanjutkan dengan perendaman biji kacang hijau. Di sini saya menggunakan biji kacang hijau yang sudah saya pilih sebelumnya. Jika kacang hijau mengambang dari permukaan, maka bisa dipastikan bahwa kacang hijau tersebut adalah kacang hijau yang sudah mati atau biji yang tidak layak untuk ditanam. Bisa kita lihat setelah perendaman biji kacang hijau sudah mulai terlihat pertumbuhan. Kita lanjutkan dengan memindahkannya di larutan-larutan tersebut. Di sini ada gelas yang berisi air atau sebagai kontrol. Ada larutan dengan bahan kimia 100%. Ada juga larutan dengan 50%, 25%, dan sebagainya. Kita dilanjutkan dengan gelas berikutnya yang diisi dengan saringan atau tisu. Setelah penyusunan tatanan gelas dengan isi kandungan zat kimia, kita lanjutkan dengan gelas yang berisi label 1 hingga label 6 untuk diberi lipatan tisu sebagai media saring dalam penanaman perkecambahan. Ini dia hasil gelas dengan larutan serta gelas yang diberi saringan tisu. Kita lanjut dengan mengisinya bibit kacang hijau yang sudah direndam sebelumnya, masing-masing 6 butir atau bisa lebih. Kita mulai dari gelas dengan label 1.
kita isi dari kacang hijau yang baru saja kita rendam. Kita lanjutkan dengan pengisian gelas-gelas yang berlebar di berikutnya dengan pengisian bibit kacang hijau yang sudah direndam sebelumnya. Kita lanjut dengan memberi larutan yang sudah terisi bahan zat kimia dengan kandungan 100% untuk label 1 di gelas tepat 600 ml. Kita beri tetesan secukupnya. Kita lanjutkan memberi larutan deterjen yang sudah mengandung 50% larutan bahan zat kimia di gelas label nomor 2. Kita lakukan pengulangan yang sama sesuai dengan urutan dari gelas takar yang sudah tertera label tersebut. Ini dia setelah penanaman bibit kacang hijau dengan larutan bahan zat kimia atau deterjen bubuk tadi. Kita tunggu hasilnya 1 kali 24 jam dan 2 kali 24 jam atau 1 kali 48 jam untuk pengamatan berikutnya. Next, kita tunggu besok.